Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan selama 24 jam. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan selama 24 jam. Amin. Judul khotbah hari ini adalah tabiat bersyukur tanpa syarat. Bacaan hari ini diambil dari Habakuk 3:17 ayat sampai dengan 19. Sebagai pengantar, saudara seberapa bersyukur karena suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya saudara. Bukankah saudara sedang mengeluarkan dan membenci mereka sambil membandingkan mereka dengan orang lain? Berdasarkan penelitian, sebagian besar stres dari manusia dikarenakan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tahukah saudara, siapa yang paling dibenci oleh suami-suami yang tinggal di Korsel? Itulah suami tetangga. Kenapa? Alasannya karena menarik. Suami tetangganya banyak mencari uang dan karakternya baik dan halus, sering memberi hadiah seperti baju mewah. Terus membantu dengan baik pekerjaan rumah tangga, memasak untuk anak-anaknya, dan lain-lain. Tetapi Anda, sesaat saudara membandingkan dengan orang lain, tipuan setan segera menimpa saudara. Sama sekali tidak ada rasa syukur, secara khusus karena kita sedang mengalami penyakit menular, penyakit sampar masa COVID-19, karena berada di tengah situasi yang tidak mudah untuk bersyukur. Kenyataannya lebih banyak hal yang dapat menjadi keluhan, hal yang dibenci, daripada hal-hal yang dapat disyukuri. Namun kita yang merupakan anak-anak Tuhan harus berbeda. Kita yang telah memiliki keputusan dengan Injil harus menjalani kehidupan yang mengembalikan rasa syukur. Untuk itu kita harus memiliki tabiat bersyukur tanpa syarat, sebagaimana judul khotbah hari ini terlebih dahulu. Alkitab yang merupakan firman Tuhan menekankan sebagian berikutnya ini dengan secara terperinci. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Di antara kata-kata ini ada firman tetaplah berdoa. Apa maksudnya? Kehendak Tuhan bagi kita adalah hidup kita bersukacita senantiasa. Tetapi karena kita sering melewatkan hal ini, Tuhan berkata bahwa tetaplah berdoa. Jika kita tetap berdoa selama 24 jam, kita akan menjalani kehidupan bersyukur secara alami, maka kita akan melaksanakan kehendak Tuhan. Hari ini adalah hari raya penuaian untuk memuliakan Tuhan. Setelah menuai gandum, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dulu, umat Israel mengadakan hari raya penuaian. Dalam Keluaran 23 ayat 14, Tuhan berkata bahwa
3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. 3 hari raya itu Paskah, Hari Raya Penuaian, dan Hari Raya Pengumpulan Hasil. Hari Raya Penuaian adalah hari raya untuk bersyukur atas hari hasil pertama setelah menuai. Hari raya seperti ini adalah ide dari Tuhan. Tuhan suruh kita harus menjalani kehidupan yang bersyukur atas hasil yang kita terima. Gereja di Korsel mengadakannya pada hari Minggu pertama bulan Juli setiap tahun yang tengah-tengah 1 tahun. Seperti ada babak pertama dan babak akhir dalam pertandingan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan memimpin kita sambil mengenangkan kembali kasih karunia setengah tahun. Dan juga kita menantikan Tuhan yang akan memenuhi karya Tuhan berlimpah selama setengah tahun ke depan. Kita menantang diri dengan memegang perjanjian tahun ini, yaitu kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Visi untuk kemegahannya yang kemudian itu artinya kita memandang bahwa Tuhan akan memakai gereja Yewon sebagai platform yang menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Betapa pentingnya gereja Yewon ini, karena gereja Yewon akan memurnikan budaya kegelapan yang diampulasikan 3 organisasi, yaitu Freemason, New Age, dan kelompok orang Yahudi. Gereja Yewon adalah bait Allah, di mana membuat kita akan menjadi seorang Holy Mason, bukan Freemason. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi wadah bejana yang besar untuk bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun tanpa syarat. Sehingga kita dapat menjadi tokoh utama untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa setelah menghidupkan 70 wilayah sebagai pelayanan akhir yang diberikan Tuhan. Pokok bahasan yang pertama adalah mengalami Tuhan yang menyertai kita selama 24 jam. Bacaan hari ini adalah firman dari Kitab Habakuk. Kitab Habakuk dimulai dengan doa Nabi Habakuk yang merasa kasihan tentang kaum Yahudi yang mengkhianati Tuhan. Terhadap hal ini, Tuhan berkata bahwa Dia akan menghakimi umat-Nya ini melalui Babilonia pada masa depan. Maka Nabi Habakuk yang terkejut bertanya lagi kepada Tuhan bahwa mengapa Tuhan menghakimi umat-Nya dengan memakai Babilonia yang lebih jahat daripada umat-Nya sendiri. Pada waktu itu Tuhan berkata bahwa aku memakai sementara Babilonia untuk menghakimi kaum Yehuda, tetapi Babilonia juga pasti akan dihancurkan sesuai dengan kejahatannya. Dengan demikian Tuhan tidak membiarkan kejahatan dunia, tetapi juga menunjukkan kebenaran dengan metode Tuhan sesuai dengan jadwal waktu Tuhan. Setelah mendengar rencana Tuhan, Nabi Habakuk menaikkan doa untuk memuliakan Tuhan dalam Kitab Habakuk pasal 3. Nabi Habakuk telah tahu bahwa penghakiman Tuhan akan menimpa kepada umat Yahudi. Dalam ayat 16, aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombola menyerang kami. Namun Nabi Habakuk tidak menyerah dalam situasi tersebut. Malahan dia tetap bertekun dalam doa dengan iman untuk mengatasi situasi tersebut.
Dalam ayat 2, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah aku kasih sayang. Lalu dia mengakhiri doa sambil mengakui keterkejutannya melalui teks hari ini. Secara lahiriah, sama sekali tidak ada dasar untuk bersyukur atau bersukacita, tetapi dia tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Ini adalah pengucapan rasa syukur dan sukacita sama seperti pengakuan Daniel dan 3 temannya. Tetapi seandainya tidak, anak-anak Tuhan tidak boleh menjalani hidup dengan situasi yang kelihatan karena ada alasan yang jelas untuk terus hidup dengan sukacita. Dalam ayat 17 sampai 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk yang menyadari kedaulatan mutlak Tuhan mengakui imannya dan memuji Tuhan. Dia mengakui iman yang melampaui situasi dan kondisi diri sendiri dan penganiayaan yang menimpa terhadap saudara sebangsanya. Di sini disebutkan 6 hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pohon ara adalah bahan makanan yang penting bagi mereka. Pohon anggur adalah bahan minuman yang penting bagi mereka. Pohon zaitun adalah bahan kebutuhan kehidupan untuk menyalakan api minyak bagi mereka. Ladang-ladang tidak menghasilkan berarti mereka menghadapi ancaman kehidupan mereka. Tidak ada kambing domba di kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu berarti tidak ada alat-alat untuk hidup. Dengan kata lain, mereka menghadapi kesulitan keseluruhan. Kadangkala kita pun mengalami situasi sama seperti itu. Walaupun kita rajin berusaha, tidak ada hasilnya apapun. Dan juga kehilangan hal-hal yang merupakan milik kita. Kadangkala kedengaran suara yang menghina atau mengkritik meskipun kita berusaha dengan keras. Pada waktu itu bagaimana kesan kita? Sepertinya kita akan merasa putus asa sampai menyerah terhadap segala sesuatu dan tidak mau hidup. Meskipun Nabi Habakuk menghadapi situasi tersebut, tetapi ia tetap mengakui seperti ini. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Karena Tuhan yang menyelamatkan aku, menyertai aku selama 24 jam. Kita dapat bersyukur dan bersukacita dalam situasi kesulitan apapun. Saat semua lancar, siapapun dapat bersyukur. Tetapi rasa syukur tanpa syarat itu dapat diucapkan hanya oleh orang yang memiliki iman saja. Tetapi seandainya Tuhan tidak berkarya atau tidak ada jawaban, kita harus bersyukur tanpa syarat dalam situasi apapun. Dalam Daniel 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Karena ada kasih Tuhan yang menyelamatkan aku, kita tidak perlu khawatir atau putus asa. Titik awal dari kehidupan bersyukur tanpa syarat adalah Tuhan yang menyelamatkan aku. Karena Tuhan menyertai kita selama 24 jam, kita dapat bersyukur dalam kesulitan apapun.
Pokok bahasan yang kedua adalah mengalami Tuhan yang memberi kekuatan selama 24 jam. Dalam ayat 19, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk menemukan apa yang memberi kekuatan kepada diri sendiri dalam doa. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yesus adalah Kristus. Amin. Dikatakan bahwa hanya Tuhan menjadi kekuatanku dan sukacita dan pengharapan. Kekuatan ini kekuatan yang dapat dinikmati tanpa syarat seperti rusa yang dapat melompat. Rasa syukur tanpa syarat juga dapat diperoleh ketika kita mengalami Tuhan yang memberi kekuatan selama 24 jam. Itu adalah heavenly power, kekuatan surgawi. Jika demikian, bagaimana kita dapat mengalami heavenly power, kekuatan surgawi? Saat kita menikmati 2, 3, 9, 3. Apakah saudara merasa sulit? Jika saudara merenungkan satu kali, itu akan menjadi kebiasaan. Angka 3 yang pertama berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal. Allah Bapa memproklamasikan firman, Allah Anak menggenapi firman, Allah Roh Kudus menyertai aku dengan firman. Allah Tritunggal adalah Allahku dan aku percaya bahwa Tuhan beserta dengan aku. Jika demikian, kita menjalani hidup penuh dengan 5 kekuatan. Kekuatan rohani, kekuatan intelektual, kekuatan tubuh, kekuatan finansial, kekuatan tenaga kerja. Kekuatan rohani, firman menjadi kekuatan sejati dalam kehidupanku dan firman menjadi standar dalam segala sesuatu. Kekuatan intelektual, dengan firman kita dapat membedakan hal yang benar. Kekuatan tubuh, kita dapat menantang diri seturut firman Tuhan. Kekuatan finansial, kita dapat memberi persembahan dengan materi yang diberi sebagai jawaban firman. Kekuatan tenaga kerja, kita dapat menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa melalui pertemuan murid yang digenapi firman. Dengan kata lain, angka 3 pertama adalah doa untuk mengalami Tuhan Tritunggal yang menyertai aku secara nyata dan berdoa untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan 5 kekuatan. Angka 9 adalah doa untuk berkata jawaban yang melampaui ruang dan waktu, terang Kristus untuk menyelamatkan 237 bangsa, gambar Allah, nafas hidup Allah, berkat Taman Eden, jawaban yang belum pernah ada dan yang takkan pernah ada demi diri saya, gereja, dan zaman. Angka 3 yang terakhir adalah doa untuk demi masa untuk fokus pada minoritas, masa para anggota majelis, dan masa para remnant dan pelayan Tuhan. Contoh 2393 seperti ini. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa yang memberi Injil, Allah Anak yang merupakan Injil, Allah Roh Kudus yang menolong kami percaya pada Injil. Penuhilah saya yang diciptakan menurut gambar-Mu dengan nafas hidup-Mu, agar saya bisa menikmati berkat Taman Eden. Perkayalah dengan kekuatan tata dan berikanlah kami jawaban yang melampaui ruang dan waktu untuk menyampaikan terang Kristus dan terang hidup kepada 237 bangsa. Kekuatanlah saya untuk menghidupkan diri saya, gereja, dan zaman dengan jawaban yang belum pernah ada dan yang takkan pernah ada.
Pakailah kami sebagai tokoh utama, masa untuk fokus pada minoritas, masa para anggota majelis, dan masa para remnant dan pelayan Tuhan. 2393 ini dicatat di Warta Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia juga. Ketika doa kita menjadi satu untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa, sama seperti doa Bapa kami, bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita akan dipenuhi dengan kekuatan surgawi, lalu kita akan melaksanakan misi surgawi. Dalam perjalanan perjanjian, kita akan menemukan heavenly talenta surgawi yang diberikan Tuhan kepada saya. Itu adalah berkat terbaik dalam hidup kita. Dalam perjalanan perjanjian tersebut ada sukacita dan rasa syukur selama 24 jam. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan bersyukur tanpa syarat, sambil membuat hasil karya kehidupan yang mengalami secara nyata Tuhan Tritunggal yang memberi kekuatan selama 24 jam. Sebagai kesimpulan, seorang didaktikus bernama Leo Buscaglia memperkenalkan sebuah kenangan dengan ibunya dalam buku sendiri. Pada hari di mana perusahaan ayahnya bangkrut, ibunya melangsungkan pesta dengan uang hasil penjualan permata milik ibunya. Ketika sanak saudara mendengar kisah tersebut, mereka semua mengkritik ibunya. Tetapi ibunya menjawab seperti ini. Ibunya berkata bahwa hari itu lebih perlu ada sukacita bagi keluarga kami daripada hari yang lain. Ayahnya berkata kepadanya bahwa ibumu menyadarkan saya bahwa keluarga kita lebih berharga daripada harta permata dan saya dapat bersemangat lagi dan menantang diri lagi. Apakah saudara sedang menghadapi kesulitan dalam hidup saudara? Syukur yang tanpa syarat malah melangsungkan pesta. Pasti akan datang bukti bahwa suatu hal yang buruk berubah menjadi suatu hal yang baik. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami dan menikmati Tuhan Tritunggal yang menyertai kita selama 24 jam dan memberi kekuatan selama 24 jam baru dan menyembuhkan kita sebagai Sumit 237. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang menyelamatkan kami tanpa syarat. Biarlah kami dapat berdoa selama 24 jam sambil menikmati bahwa Tuhan yang menyertai kami dan memberi kekuatan baru kepada kami. Kiranya kami juga selalu memberitakan Injil tanpa syarat kepada kenalan, keluarga, dan orang yang berada di sekitar kami, sehingga mereka juga menikmati sukacita sejati, kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, pengharapan sejati sama seperti kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.